Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pastinya Kakak Titin ya, semua adik-adik dalam keadaan baik dan luar biasa. Wah, saya yakin karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kita. Kalau Kakak Ita bagaimana? Wah, kalau kakak Ita sih dalam keadaan baik dan luar biasa pastinya dong. Wah, sudah kelihatan Kakak luar biasanya. Soalnya Kak Ita sudah rapi, sudah cantik dan sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, kalau adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, mungkin di antara adik-adik masih ada yang kurang semangat ini. Mungkin karena masih pagi-pagi Kakak Titin, jadi masih ada yang kurang semangat. Ya, bisa saja Kak. Ya. Nah, karena itu di sini kami Kakak Ita dengan Kakak Titin akan mengajarkan gerakan semangat supaya adik-adik tetap semangat. Bagaimana gerakannya Kakak Titin? Boleh Kak. Gerak semangat. 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 Sekali lagi Kak. Ya. Semangat. Semangat. Wah, sudah semangat ini Kak untuk memuji Tuhan. Ya, pastinya ya Kakak Titin. Ya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan. Semua berdiri, kita menyanyikan pujian Haleluya, ku cinta Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali dan tenang. Saat ini kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kakak Ita. Ya, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Mari Tuhan memberkati kami, memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, agar kami boleh beribadah dengan baik kepadamu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam suka dan duka kita, Tuhan Yesus tetap setia menemani dan menyertai kita. Nah, karena itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dalam suka duka. Ku 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4. 1, 2,
Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Titin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bersama-sama datang memuji dan memuliakan namamu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, kiranya kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan dapat kami mengerti Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, firman ini terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman, Kau berkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23 yang berbunyi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan sebuah cerita. Di sini saya memperlihatkan sebuah gambar, yaitu balon air. Balon air. Coba perhatikan orang di dalam balon tersebut. Jika orang di dalamnya tidak bisa berenang, apakah ia perlu takut? Tentu tidak, karena mereka ada di dalam balon. Nah, balon ini seperti perlindungan Allah. Walaupun kita di tengah badai hidup yang bisa membuat kita sangat bingung dan galau, tetapi Tuhan menjaga. Coba kita bayangkan, bagaimana kalau di rumah lampu mati. Dan tentunya ruangan itu akan menjadi gelap. Apakah ada yang takut atau tidak? Juga kalau orang tua kita pergi dan kita ditinggal di rumah sendirian.
apakah kita takut atau tidak? Dan satu lagi, jika kita tidur dengan sendiri atau tidur sendiri di kamar, lalu tiba-tiba petir bunyi keras, apakah kalian takut atau tidak? Nah, apa yang membuat kalian merasa aman dan menjadi tenang jika mengalami rasa takut? Rasa takut muncul ketika kita merasakan ada ancaman atau ada sikap permusuhan dari orang lain. Rasa takut tersebut membuat kita berpikir bersembunyi adalah tindakan yang tepat. Namun justru itu membuat kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nah, walaupun para murid telah melihat kubur yang kosong, namun mereka masih saja merasa takut dan cemas terhadap ancaman orang Yahudi. Dan para pemimpin agama waktu itu. Nah, pada malam harinya mereka berkumpul mengunci diri di dalam rumah. Lalu tiba-tiba tampaklah Tuhan Yesus di hadapan mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, murid-muridnya saat itu sangat terkejut. Tetapi heran saat mereka mendengar salam itu. Mereka merasakan ada damai yang luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mereka atau murid-muridnya ini semakin merasakan kedamaian itu ketika Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya yang terluka. Mereka sangat bergembira dan merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan sekarang ada bersama dengan mereka. Tuhan Yesus yang hadir di depan murid-murid saat itu juga hadir dalam hidup kita. Walaupun ia tidak terlihat sama seperti saat bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus merasa perlu menampakkan diri kepada muridnya supaya mereka yakin. Tetapi setelahnya itu Tuhan Yesus tidak menampakkan diri secara terus-menerus. Demikian juga kita pada zaman ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita dan kita bisa merasakan damai sejahteranya. Karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun ketakutan dan kegelisahan kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Percayalah, Ia akan memberikan damai sejahtera. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut akan apapun juga. Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Ia selalu ada di dalam
kehidupan kita. Nah, anak-anak, maukah kalian berdoa ketika adik-adik atau anak-anak mulai merasa takut? Karena lewat doa, itulah yang menjadi kekuatan kita. Seperti judul dari cerita kita, yaitu Damai Bersama Yesus. Nah, anak-anak yang kekasih, demikianlah cerita kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saatnya kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafal tugasnya minggu lalu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Dapal 8. Saya akan menghafalkan 1 Korintus 15 ayat 20a yang berbunyi demikian, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya adalah dari Dapil 8. Sekarang saya akan menghafalkan 1 Korintus pasal 15 ayat 20a yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekian, terima kasih. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Bu Guru, kakak-kakak juga, saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Hai teman-teman, Bu Guru serta Pak Guru, nama saya Elona. Saya dari Dapel 8. Saya akan menghafalkan 1 Korintus 15 ayat 20a bunyinya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dadah teman-teman, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Aldi, saya dari Dapil 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 20a yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin. Saya dari Dapil 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 1 Korintus 15 ayat 20a bagian A. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan teman-teman tulis kata dadah. Kalian akan menghafalkan 1 Korintus pasal 15 ayat 20a bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Malam Bu Guru, saya mau menghafalkan hafalan saya, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 20 bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih Bu Guru, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat malam Bu Guru, saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 20 bagian A yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada lagi tugas baru, yaitu hafalan, ayat hafalan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7.
Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, meskipun adik-adik kita pernah merasa takut, kita pernah merasa khawatir, kita pernah sendiri di rumah ditinggalkan mama atau bapak, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita semua. Dan pastinya hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan terima kasih kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Karena itu kita akan membawa persembahan syukur kita sambil menyanyikan pujian ke Gunung Tinggi Kunai. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan telah memberikan waktu yang singkat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terkhusus Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami dengar saat ini. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu walaupun mereka masih ibadah di rumah, sekolah di rumah, atau belajar di rumah. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka, memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah saat ini oleh karena berbagai halangan. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menjamah, memberkati obat makanan dan air minum yang dikonsumsi, agar lewat semuanya itu Tuhan mendatangkan berkat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Agar suatu saat atau pertemuan berikut kami boleh bersama-sama untuk hadir beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi kedua orang tua kami
yang dalam tugas keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati kedua orang tua kami, memampukan mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka selaku orang tua. Dan bahkan Tuhan membimbing kami selaku anak-anak-Mu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa kepadamu. Buat seluruh keluarga kami, saudara kami yang jauh terpisah dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan bersama dengan mereka, agar mereka semua tetap merasakan kasih dan tuntunan Tuhan, seperti yang kami alami. Bagi saudara-saudara kami yang kena bencana Tuhan, tolong berkati mereka, berikan selalu kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran bagi mereka di dalam pergumulan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, bangsa dan negara kami tetap kami bawa kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, agar pemerintah yang ada mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air tetap melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan bagi tim multimedia yang melakukan tugas pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan semangat bagi mereka di dalam melakukan tugasnya dengan baik. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan melakukannya dengan penuh sukacita oleh karena tuntunan Tuhan kepada mereka. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa. Seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, terkhusus dalam melakukan segala aktivitas kami, baik jika kami berada di rumah atau dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu belajar di rumah, Tuhan berkati. Ada yang mengikuti ujian, bahkan mengikuti ujian semester atau apapun yang mereka lakukan, biarlah kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati mereka agar apa yang mereka cita-citakan kelak boleh berhasil karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Semua ini kami bawa kepadamu Bapa, bukan kehendak kami jadi, melainkan kehendak Bapa. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa ya Kakak Titin, Iya. ibadah kita hampir selesai. Ya betul. Nah adik-adik kita harus ingat sebagai anak Tuhan mulai dari hari Senin sampai Minggu setiap hari kita harus terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita menyanyi bersama, semua berdiri. Kita bernyanyi dengan pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin kembali oleh Kakak Titin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kini kami akan kembali Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau berkati kami semua Tuhan. Kiranya kami terus melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa di dalam Tuhan Yesus kita akan memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa banyak belajar dan juga berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.